Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mungkin untuk hari ini kita nggak terlalu banyak materinya karena kita masih awal ya, masih pengantar. Jadi di awal ini mungkin seperti biasa saya selalu melaksanakan adanya kira-kira apa sih aturan dari perkuliahan online ini gitu ya. Karena kita full kuliahnya secara online gitu ya. Dan kemudian apa juga silabus perkuliahan yang ada. Kemudian buku ajarnya sudah saya share juga, jadi nanti kita akan cek lagi ya. Nah, semua saya sudah rekam ya. Oke, semua perkuliahan ini saya rekam dan saya share di YouTube saya yang saya juga sudah share. Mungkin bisa nanti untuk di-subscribe karena setiap perkuliahan mungkin nanti adik-adik ada sinyalnya jelek atau apa. Nah, adik-adik bisa nonton ulang di situ, gitu ya. Jadi bisa aja nanti di subscribe, nanti bisa lihat di bagian untuk khusus kelas ini, gitu. Nah, untuk mengikuti perkuliahan daring ini atau online, kita disarankan sih saya sarankan menggunakan laptop atau tablet. Tapi jika memang handphone tidak apa-apa. Tapi karena ketika nanti ada kuis atau UTS atau UAS atau mungkin tugas suka nge-lag di handphone gitu. Tapi saya sarankan untuk menggunakan laptop atau tablet gitu. Kemudian untuk masuk kelas Zoom seperti biasa, misalkan kita jam 9. Nah, hari ini mungkin saya masih awal, saya belum kehadiran berbasis VidCon gitu ya. Jadi nanti kalau ada kehadiran berdasarkan mengikuti VidCon, itu adik-adik misalkan masuknya jam 9. Nah, itu maksimalnya itu jam 9 9 19 gitu. Jadi nanti adik-adik bisa cross check lagi itu karena maksimal ada di 20 menit. Pas itu udah nggak bisa lagi gitu. Jadi nanti adik-adik tidak terdeteksi hadir, sayang. Karena nilai kehadiran untuk isi silabusnya ya. Saya juga sudah bagikan. Em, untuk di perkuliahan online nilai kehadiran itu 30%. Jadi adik-adik jangan sampai lumayan nih kalau misalkan masuk 100% kan udah kepegang untuk 30 nilai 30 lah di hasil akhir gitu. Nah, kemudian adik-adik mungkin nanti one day saya nggak haruskan untuk menyalakan VidCon tiap saat, tapi nanti ketika ada tugas untuk presentasi, nanti ketika untuk mungkin bertanya, presentasi, kemudian nanti ada tanya jawab gitu di presentasi tersebut, nanti bisa menyalakan on cam-nya gitu. Jadi nanti kita ada tugas kelompok sama tugas individu. Nanti saya akan jelaskan di silabusnya. Nah, nanti kita bisa lihat. Saya selalu gak banyak-banyak kasih tugas, tapi setidaknya adik-adik nanti bisa untuk lihat lagi fokus untuk pengerjaannya. Jangan sampai terjadi terlewat oleh waktu yang diberikan. Jadi misalkan kuis hari ini itu sampai tanggal besok jam 11 malam. Jadi saya entar wanti-wanti adik-adik bisa mengerjakan kuisnya langsung aja habis ini kelas. Karena kan kita kelasnya sampai jam 11.30. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan langsung aja. Dibanding nanti entar-entar lupa. Jadi nanti tidak ada waktu kelonggaran karena kalau misalkan untuk pengeditan di LMS-nya itu butuh kalau misalkan udah waktunya tenggat waktunya habis itu saya harus ke ngelapor dulu gitu. Jadi itu ribet banget dan saya harap tidak ada yang memang em, lewat gitu dari tanggal pengumpulan gitu. Dan misalkan jika berhalangan sakit gitu ya,
Bu, saya sakit. Sakit kan biasanya 1 2 hari. Kalau sakitnya parah baru gitu ya. Nah, kalau dalam waktu seminggu itu, misalkan saya ada tugas, ada kuis. Nah, kuis itu misalkan kuis cuma 2 kali di awal sama di akhir. Tugas juga ada 2, individu sama kelompok. Nah, itu biasanya pengerjaannya itu ada yang mungkin kalau kelompok 2 minggu atau seminggu gitu ya. Nah, itu kan adik-adik tetap bisa mengerjakan untuk mengumpulkan. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. UTS dan UAS di hari itu juga. Jadi nanti misalkan Bu, saya sakit ternyata, nah itu UTS sama UAS kita bisa cross check lagi. Tapi saya harap tidak ada yang sakit ya. Jadi hadir semua saat adanya mungkin UTS atau UAS. Jadi kalau kuis sama tugas kita masih ada bisa waktu memberikan waktu, tapi kalau UTS sama UAS tahu saya itu langsung di hari itu juga gitu dapat berjalan lancar. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk aturan mengikuti perkuliahan? Oke. Sebentar. Oke. Nah, untuk rencana pembelajaran, sebentar. Rencana pembelajaran sendiri. Jadi untuk customer relationship management, ini cara bacanya gini ya adik-adik. Em, ini materi pembelajaran semua ada di buku ajar. Dan kalau mau baca yang lainnya, ini ada di pustakanya. Dan kalau adik-adik mau lihat pertemuan kira-kira ada kuis kah? Atau ini kayak kuis 1 kali deh nih, lupa diituin. Kuisnya di awal, kemudian nanti akan ada tugas individu di pertemuan keempat, kemudian nanti ada UTS, kemudian ada kuis lagi di pertemuan 10, dan ada tugas kelompok di pertemuan 11. Jadi nanti adik-adik bisa lihat ini aja untuk mengingat bahwa oh, saya harus ngerjain ini nih gitu. Nah, kemudian ini bukunya saya udah share juga linknya di forum. Em, Misalkan seperti ini. Ini adalah isi karena kalau misal materi yang saya share di LMS itu kan ringkasannya aja. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mencoba em, apa ya, membaca terus menjawab. Nah, karena biasanya sih ini saya masukinnya ke untuk tanya jawab di forum gitu. Jadi adik-adik bisa kira-kira pembelajaran dari ini apa. Jadi tugas mandiri aja, tapi ini biasanya nanti ada di untuk keaktifan gitu, nilai keaktifan. Nanti mungkin di forumnya setiap pertemuan saya selalu share. Jadi adik-adik di mana setiap pertemuan kita ada penilaian bahwa adik-adik sudah paham dengan materi yang ada gitu. Nah, ini mungkin sedikit gitu ya. Saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai perkuliahan? Sudah jelas? Jelas sih, Bu. Oke. Sebentar ini saya ambil dari Canva jadinya. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin kita singkat padat tapi ada beberapa untuk kuis gitu ya. Jadi nanti kita ada sebenarnya di Customer Relationship Management ini udah berbasis penelitian adik-adik. Jadi kita sebenarnya udah based on system di mana kita tahu customer ini perlunya apa. Em, Kalau adik-adik lihat berbagai, ya saya nggak bawa produknya ya. Ini aja deh. Em, Produk sunscreen, saya pakai sunscreen. Ini salah satu contoh gitu ya. Di dalam sunscreen ini gitu ya. Di sini ada namanya peduli konsumen gitu, Customer Relationship Management. Jadi ketika adik-adik
oh ternyata nggak cocok nih. Misalnya ini contohnya langsung ke kulit, kita langsung ke produk ya. Biasanya kita ada jasa juga, produk atau jasa. Nah, ini sebenarnya kalau bisa kita lihat terdekat aja nih ya, produk yang dekat dengan saya aja nih. Ini eh, kita lihat dia ada peduli konsumen. Jadi bisa untuk chat ataupun WhatsApp ataupun dia bisa ke langsung kirim ke kantornya gitu. Jadi ini kenapa nih? Oh ternyata ini kulit saya nggak cocok nih dengan ini gitu ya. Nah itu sebenarnya kita bisa memberitahu kepada si perusahaannya agar mereka develop lagi untuk kulit yang memang beda. Nah contohnya zaman dulu tuh setahu saya ya, zaman dulu tuh sunscreen itu nggak ada yang untuk kulit kulit kering, kulit apa yang normal aja semua. Ternyata ada perbedaan antara kulit kering atau kulit berminyak gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari CRM itu ya? Jadi kita di dalam bisnis itu, aduh, di dalam bisnis itu, nah, di dalam bisnis itu pentingnya adanya hubungan dengan pelanggan. Nah, contohnya kenapa nih? Alasan kita harus em, tahu gitu dalam suatu bisnis itu. Misalkan contoh adik-adik sistem informasi nanti entah mau handle sistem kah atau adik-adik mau lebih kepada administrationnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adik-adik bisa luas di situ untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin adik-adik mau berbisnis kelak nantinya. Nah, di pentingnya hubungan dengan pelanggan ini mau perlu bertahan berapa lama gitu ya. Misalkan contoh, ketika adik-adik punya bisnis, adik-adik buka gampang gitu ya. Buka yang penting punya modal, punya istilahnya customernya udah kira-kira ada gitu ya. Tapi apakah bisa bertahan sampai puluhan tahun dari segi produk dan harga yang mudah ditiru? Ada salah satu contohnya, ada yang tahu Jerome? Ya Instagram YouTuber yang Jepang itu ya. Eh, dia tuh terkena eh apa ya, fraud ya, bisnis rugi sampai 38 miliar gitu. Nah, alasannya kuat karena dia itu satu, hubungan dengan pelanggannya nggak terlalu banyak gitu. Kemudian untuk produknya mudah ditiru dan harganya juga lebih murah dibanding harganya dia. Oleh karena itu dia tidak dapat bertahan lama. Mungkin kemarin sampai 5 tahun aja nggak nyampe gitu. Nah, itu kunci untuk kesuksesan jangka panjangnya sebenarnya. Apa sih gitu? Ada salah satu contohnya mungkin saya em, yang menurut saya untuk disruption manajemennya bagus ya. Eh, itu adalah Bluebird, taksi Bluebird. Nah, adik-adik bisa lihat di mana dia tadinya yang gemparan pas saat COVID lagi naik-naik ya Gojek, Grab, dan sebelum-sebelum COVID malah. Dia tetap bertahan sampai sekarang. Dia tetap bisa berkolaborasi. Dia mengalah untuk, oke, saya daripada eh, kalah nih, udah ada bisnis, saya kolaborasi deh sambil saya pelajari nih sistemnya. Dan akhirnya mereka itu buat dua. Mereka juga buat sistemnya. Ini lebih murah loh pakai aplikasi saya. Dan ada juga yang mereka buat juga kerjasama sama si Grab maupun Gojeknya sendiri. Nah, itu kita bisa lihat data pelanggan yang kita udah dapat dahulu, yang lama-lama, nah kan sudah lama. Nah, itu mereka bisa lihat kesuksesan jangka panjang. Jadi mereka tetap eh, punya data pelanggannya tersebut. Gitu. Nah, dari definisi ini gitu ya. Sebenarnya si RM ini atau Customer Relationship Management ini kalau kita bahasnya orang mana kamu gitu. Nah, adik-adik bisa nih search saja. One day kalau adik-adik mau aku mau kerja sebagai Customer Relationship Management gitu. Di suatu bisnis. Pengen deh. Biasanya sih adanya di marketing komunikasi gitu.
bagian Markom kalau adik-adik search. Nah, di sini kita bisa lihat ada filosofi utamanya. Jadi, CRM ini adalah strategi bisnis inti, di mana kita gabungin proses dan jaringan eksternal. Jadi, misalkan nih ya, kita udah ada proses nih di produknya, tapi kita juga perlu koordinasi sama si customernya. Kita harus punya customer ini gimana sampai bisa loyal sama kita berpuluh-puluh tahun gitu. Untuk bangun jangka panjang ini gitu ya, kita menekankan pada bisnis adalah tentang orang. Jadi bukan hanya tentang transaksinya. Jadi kalau kita berbisnis pasti uang, 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 cuan, cuan, cuan gitu ya kan. Tapi kita juga butuh untuk melihat si customernya ini gitu. Bagaimana mereka ini mau membeli produk kita. Gimana mereka ini mau membeli produk kita terus-menerus. Contohnya nih, saya eh, pakai sabun gitu ya, beli sabun, tapi saya beli sabunnya yang lihatnya yang diskon aja. Saya nggak punya loyalitas dengan produk tertentu gitu. Tapi ketika sampo, saya udah suka sama sampo ini, kalau pakai sampo yang lain kering nih rambut saya. Saya udah eh, fix saya sukanya sama sampo yang itu gitu. Jadi itu loyalitas pelanggan itu yang mereka develop. Oh, nih khusus buat hijab nih. Oh, ini khusus buat yang lepek atau apa gitu. Jadi mereka ada tekanin lagi kepada bisnisnya kira-kira si orangnya nih seperti apa. Karena masing-masing orang pun berbeda-beda gitu. Sama dengan mungkin ada lagunya ya, Kelupas Kacamata. Nah, ini eh, kacamata pun kalau kita lihat ya, kalau kita cuma transaksi aja udah bisnis kacamata. Kita nggak usah lihat nih orangnya kayak gimana. Yang penting cetak, cetak, cetak sesuai desain yang baru. Tapi ternyata enggak adik-adik. Kacamata kita bisa lihat dari face-nya. Kira-kira dia oval kah? Ketika dia juga rectangle kah mukanya? Atau mungkin ada yang memang sesuai dengan eh, face-nya masing-masing gitu. Nah, itu adalah eh dari CRM ini sebenarnya paradigma baru dari suatu pemasaran. Makanya saya bilang biasanya kalau adik-adik memang yang aku pengen deh jadi markom gitu ya, marketing komunikasi. Biasanya memang ada salah satu yang dibutuhkan adalah bisanya customer relationship management gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari transactional marketing sama relation marketing gitu. Jadi gimana caranya kita bisa eh, orang beli, tapi kita juga bisa dekat dengan mereka. Salah satu contoh mungkin adik-adik bisa lihat ya di di supermarket gitu atau kios-kios suka ada produk baru, kemudian ada mungkin kalau yang sering sih makanan gitu ya atau mungkin mie terbaru gitu ya. Nah, mereka biasanya mencoba ke customernya suruh cobain gimana rasanya, Bu. Kayaknya ini terlalu manis nih, kayak terlalu ini. Mereka mencatat gitu. Jadi mereka mendengar kira-kira oh customer sukanya kayak gini. Yuk Bu beli yuk Bu. Oh oke deh saya doyan gitu. Atau nggak deh terlalu manis, nggak deh terlalu asin gitu. Jadi kita bisa mencatat apa yang si customer ini mau. Nah, di sini ada tiga pilar untuk customer relationship management. Jadi kita memahami struktur strategi yang kuat dulu nih. Nah, biasanya di CRM ini ada strategiknya, operasionalnya, sama analyticalnya gitu ya. Jadi kalau strategik ini adik-adik berbasisnya fokusnya pada menciptakan budaya gitu ya. Sorry. Terus. Nah, ini biasanya menciptakan budaya yang berpusat gitu ya pada pelanggan dan memastikan setiap keputusan bisnis dilaksanakan pada keputusan dari preferensi pelanggannya. Jadi bukan keinginan kita adik-adik. Ah, aku pengen bisnis ini gitu. Tapi kita lihat lagi, kira-kira si pelanggannya ini bakal beli satu kali aja
atau dia bakal loyal. Nih, salah satu contoh yang strategiknya salah ya adik-adik. Adik-adik pernah tahu nggak tes DNA? Tes ada di Amerika kalau nggak salah. DNA itu adik-adik dari mana aja? Adik-adik tahu adik-adik turunan dari mana? Mungkin ada campuran dari misalkan Portugis atau mungkin campuran dari Jawa, dari Indonesia, Eurasia, apa? Kemudian Aero Asia gitu ya dan lain-lain itu ada bisnisnya. Tapi mereka tidak memikirkan apakah bisnis itu bakal loyal, sedangkan tes DNA itu hanya cukup satu kali seumur hidup. Nah, akhirnya ketika sudah banyak orang yang memang mencoba tesnya tersebut, mereka di tahun ketiga apa ya, apa tahun kelima bangkrut gitu. Karena ya nggak ada lagi customer yang bisa loyal karena tes DNA cuma satu kali seumur hidup. Jadi mereka kurang di strategis, emang bagus gitu untuk perkembangan tahu nih udah ada connection antara teman ke teman gitu atau mungkin kita nggak tahu nih ternyata kita punya saudara di Belanda, kita ternyata punya saudara satu DNA di Amerika gitu misalkan contoh seperti itu. Tapi mereka nggak lihat apakah customer itu bakal repeat order? Tapi kan ini nggak bisa di repeat order. Gitu. Itu ada strateginya lagi. Jadi kita lihat lagi kira-kira si pelanggan ini bakal beli berapa kali? Kira-kira bakal puas nggak? Gitu. Jadi di sini kita mesti dari awal dulu nih kita ketika berbisnis fokusin dulu apa yang bisnis kita ajukan misalkan one day ke perusahaan atau adik-adik mau bikin bisnis, apakah yang kita ajukan itu bakal terus menerus, apakah sustain gitu. Nah, kemudian untuk operasional CRM sendiri, kita membantu untuk otomatisasi proses bisnisnya. Jadi misalkan adik-adik ketika sudah berjalan gitu ya. Adik-adik sudah bisa langsung buat interaksi, kemudian efisiensi dan dalam organisasi terus kemudian layanan pelanggan yang sudah mulai otomatisasi. Contohnya ya sekarang ada chatbot gitu ya. Udah dibalas sama AI ketika ada pelanggan nanya, terus kemudian tetap masih ada si CS-nya atau customer service-nya yang masih ngecekin apakah yang si AI balas ini 100% benar atau mau lanjut ke customer service-nya. Jadi nanti ada apakah puas tidak mau ke customer service? Iya. Nah, nanti baru customer service-nya ketika jam kerja membalas. Gitu. Jadi itu udah eh, bisnisnya sudah berjalan langsung otomatis. Gimana caranya? Itu kita udah lihat juga layanan pelanggan dan interaksi. Makanya sekarang mereka, kalau adik-adik lihat ya, untuk di suatu produk ataupun jasa, adik-adik udah lihat bisa taruh di Instagram, taruh di TikTok, mereka udah connect sih di situ. Dan lanjutnya adalah analytical CRM. Jadi kita ngubah data pelanggan jadi wawasan berharga. Nah, biasanya yang tahu bisnis kita itu nggak cuman pelanggan. Kita sebagai misalkan kita cuman owner atau kita cuman bekerja di dalam suatu bisnis tersebut, gitu ya. Kita nggak bisa 100% tahu nih kira-kira di lapangan seperti apa. Nah, biasanya kita nanyain dulu dari si pelanggannya. Apakah puas? Bisa ya nanti Kak, nanti dapat hadiah. Makanya kalau adik-adik lihat ya, eh, apa ya? Biasanya ada hadiah umroh atau dia handphone atau apa itu biasanya ngisi dulu adik-adik. Kalau adik-adik makan di KFC itu di bawahnya suka ada layanan pelanggan dapat eh, apa ya ayam gratis lagi atau mungkin dapat yang lain yang gratis atau ice cream cone gratis gitu. Adik-adik harus ngecek kira-kira apa ya mesti sih adik-adik harus ngisi kira-kira apa nih yang mesti perbaiki di bisnisnya tersebut. Jadi kita bisa satu bisa dapat data. Data itu sangat penting saat ini. Data pelanggan. Saya pun kalau online pun saya selalu naro, makanya saya Google-nya full full terus karena
Data pelanggan saya simpan semua, gitu. Saya punya banyak data, jangan sampai si pelanggan ini eh, keluar gitu. Dan ada juga bisnis perilakunya mereka, kira-kira mereka sukanya seperti apa. Contoh nih, saya bisnis, saya biasanya jual barang-barang yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu eh, si pelanggan yang ini repeat order, tapi warnanya tetap sama. Misalkan warnanya warna pink atau warna ungu gitu ya. Mereka preferensinya selalu warna itu. Makanya kita tahu nih, oh yang dia suka warnanya ini nih gitu. Nah, itu bisa ningkatin si strategi pemasarannya. Jadi kita lihat menciptakan pengalaman yang lebih. Contoh nih, eh, di Apple aja, yang terbaru Apple 17 Pro sama Pro Max, itu yang lebih laku adalah yang sold itu adalah yang warna putih, bukan yang warna oranye, adik-adik. Alasannya kenapa? Ya, menurut mereka, pandangan mereka, warna oranye itu terlalu ngejreng. Nah, warna putih sama biru, uh, it's okay lah. Tapi yang memang lebih bagus untuk digonta-ganti casing atau mereka mau ngubah seperti apa, itu yang warna putih. Oleh karena itu yang warna putih atau silver itu adalah yang paling laku di pasaran. Nah, gitu kita bisa lihat, ngecek lagi. Oh, berarti dari produksi kita harus ada yang diperbaiki nih. Kayaknya lebih orang-orang lebih suka warnanya seperti ini. Saya nggak tahu nanti 18 Pro itu akan ada warna yang lebih girly karena mereka butuh aku butuh dong yang warna pink lagi ataupun apapun itu. Nah, itu yang eh, kita lihat ya. Oke, lanjut. Eh, Sebentar. Nah, mengapa sih filosofi CRM ini krusial gitu ya? Jadi kita bisa efisiensi biaya. Kita bisa lihat nih dari efek sumber daya yang ada dari kebutuhan customer. Kayak kita nggak butuh-butuh banget deh untuk nge-hire orang yang ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih customer butuhnya seperti apa. Tapi ini dampak sih pada kita yang jadi makin sumber daya manusianya yang makin menurun gitu. Karena profit bisnisnya itu juga mungkin kita lihat, oh ini tambah profit, nih tambah profit gitu ya. Nah, itu kita lihat dia yang penting adalah yang krusial ini adalah efisiensi biaya. Biasanya efisiensi biaya marketing adik-adik. Disitulah yang kita lihat. Karena biasanya di CRM ini ya masuknya tadi saya cerita adalah marketing communication. Jadi markom gitu kita bilang. Nah, ada juga efek dari referensi. Jadi kita lihat dari promotor yang efektif melakukan rekomendasi dari mulut ke mulut gitu. Jadi meningkatkan jangkauan lagi. Misalnya contoh, tahu nggak em, selebgram A ini dia enak tuh kayaknya. Atau adik-adik udah ada yang denger burger mahal ini Juicy Lucy. Nah, itu efek dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, itu yang oh, dia makanya sekarang jadi CEO-nya Grab ya untuk marketing. Itu marketingnya jago banget adik-adik. Saya lihat customer relationship manajemennya bagus sekali. Jadi untuk gimana cara langsung apa ya? Langsung booming gitu ya. Dan untuk profit sendiri dari secara jangka panjang, kita lihat untuk menciptakan pendapatan yang stabil. Jadi kita lihat juga di jangka panjang, kira-kira si customer ini tetap beli terus nggak? Karena kalau misalkan adik-adik lihat, kalau dia nggak jadi beli, itu bisa eh, menurunkan profit. Itu. Jadi adik-adik bisa lihat lagi nanti, ngecek untuk hal ini. Nah, kemudian cara menghitung. Nah, ini awal mungkin nanti ada di kuis ya. Jadi customer value, lifetime value. Jadi kita lihat dari nilainya. Mari kita bisa. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini ada contoh kasus. Jika seorang pelanggan rutin berbelanja sebesar 500.000 setiap bulan selama 5 tahun, maka nilai ekonomis pelanggan tersebut bagi bisnis adalah 30 juta. Jadi 500 kali 12 kali 5.
Kan per bulan 1 tahunnya 12 kali 5 sama dengan 3. Kira-kira nilai ekonomisnya berapa? Nah, ini aja kalau 5, 12 kan 6 juta. 6 juta kali 5 kan 30. Nah, CRM ini bertugas untuk menjaga agar 30 juta ini tidak hilang ke tangan kompetitor. Jadi hanya karena layanan yang buruk. Jadi adik-adik bisa lihat, untuk memahami customer lifetime value ini adalah kunci untuk memaksimalkan proses bisnisnya. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan hubungan mereka gitu. Di sini langsung bisa kan? Jadi misalkan nilai rata-rata belanja itu 500.000, kemudian frekuensi belanja setahun itu 12, lama hubungannya 5 tahun. Jadi tinggal dikaliin aja 500 kali 12 eh, 6 juta, 6 juta kali 5 30 juta. Nah, kemudian ada contoh nih dari perhitungan customer lifetime value. Misalkan, pelanggan belanja 500.000 setiap bulan selama 5 tahun. Akan membelikan total nilai 30 juta. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah kunci untuk memastikan nilai itu tidak hilang. Nah, untuk tidak hilang ini seperti apa? Gitu. Nah, kita bisa lihat lagi di bukunya ya. Sebentar. Kayak tadi. Nah, sebentar. Kita bisa lihat lagi di buku hajarnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya tadi ya. Jadi nilai 33 contoh kasusnya ini. Nah, kesimpulannya mungkin kalau kita lihat, sorry, ini tiga semua. Nah, kesimpulannya penting untuk si filosofis dalam si bisnis ini ya, CRM ini, untuk menciptakan hubungan yang kuat. Nah, untuk menciptakan hubungan yang kuat gitu ya, untuk teknologi dan mindset. Jadi tadi rumusnya udah yang depan ya. Kita tadi 500.000 dia beli tiap bulan untuk produk kita atau untuk jasa kita. Tiap bulan mereka membeli dalam waktu 5 tahun. Jadi dikalikan saja dalam setahun 12 dikali 5 tahun. Nah, itu totalnya adalah 30 juta. Nah, untuk menciptakan hubungan pelanggan yang kuat, jadi mindset yang tepat adalah membuat teknologi menjadi alat yang efektif dalam membangun relasi. Jadi kita sekarang ya untuk CRM ini udah berbasisnya, kalau adik-adik lihat sekarang udah banyak perusahaan yang butuh untuk sertifikasi agar customernya yakin. Biasanya pakai ISO 26001 untuk Customer Relationship Management. Kemudian mereka udah ngikuti banget gitu ya gimana caranya agar customer ini bisa stay dengan kita gitu. Nah, ini mungkin kalau adik-adik mau nyoba ngerjain, tapi kita lebih ke kuis aja dulu, gitu. Tapi kalau mau nyoba iseng ngerjain semua juga ada. Di sini ada, em, kalau rajin-rajin banget ya, ini ada saya bukunya ngasih untuk penjelasan untuk tugas mandiri lah nanti. Kalau misalkan di minggu depan saya masukin aja untuk kira-kira adik-adik bisa menangkap eh, arahan dan untuk nilai keaktifan juga adik-adik dari pembelajaran yang setelah kita laksanakan gitu. Oke. Untuk perhitungan udah dapet, nangkep, nanti bisa download aja bukunya ya. Nah, ini contohnya tadi ya, transaksional, terus kalau pemasarannya seperti apa, fokus strateginya. Oke, ini masuk bab 1. Fokus strateginya akuisisi pelanggan, kemudian retensi,
jangka pendek, jangka panjang. Kalau CRM itu kita fokusnya adalah jangka panjang agar si em, pelanggan tetap beli produk kita gitu. Jangan sampai cuman pas lagi iklan aja, lagi diskon aja mereka beli. Tapi kalau misalkan lagi nggak diskon, mereka nggak bakal beli gitu. Dan iklannya biasanya komunikasinya dua arah. Kira-kira pelanggan maunya apa? Kalau di transaksional kan, ayo ibu-ibu beli gitu ya. Kalau CRM ini kita lebih kepada enak nggak Bu rasanya? Ada masukan nggak untuk kita? Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau transaksional ini bagian produksi aja urusannya, kualitasnya sesuai. Kalau ini adalah semua urusan. Jadi mau HR, mau eh, operasional, mau ke IT-nya gitu. Itu mereka butuh untuk ini. Karena berdampak pada masalah salary ya untuk bonus nanti kalau misalkan adik-adik bekerja gitu. Jadi di mana customer itu tetap stay sama kita gitu. Dan ini adalah nilai tambah apa lagi yang kita bisa ini ya, walaupun kita naikin harga tapi pelanggan tetap mau sama kita gitu. Kira-kira apa ya? Contohnya, kalau adik-adik lihat es teh manis harga di jalan 3.000 atau 5.000. Kalau misalkan adik-adik ke kafe biasanya 10.000. Namanya iced tea. Ya, kan ada nilai tambahnya. Kita bisa nongkrong di situ. Kita ada wifi gitu. Dan itu adalah nilai tambahnya. Kira-kira mereka bisa beli lagi ke situ. Oh, ternyata enak loh, ada bandnya juga, kita bisa dengerin musik. Gitu. Ini udah ada di sana semua, tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh rumusnya ya tadi 500 kali 12 kali 5 tahun gitu ya. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Nah, kali selama 5 tahun dikalikan jadi hasilnya 30 juta. Nah, ini mungkin kesimpulannya mungkin pikirkan secara mindset adik-adik bahwa eh, barulah diakhiri dengan teknologinya. Jadi mindset dulu customer relationship management ini adalah untuk memperpanjang lifetime customer untuk tetap membeli produk kita terus menerus. Itu repeat order lah istilahnya kalau kita bilang. Tapi kita juga lihat lagi ternyata ada teknologi canggih nih tidak hanya sekedar telepon digital yang mahal gitu. Jadi kita cuman punya dokumen datanya pelanggan tapi tidak bisa itu. Oke. Mungkin sampai di sini saya sedikit saya tutup hari ini. Ada yang mau bertanya? Nanti bisa dikerjakan kuisnya langsung ya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Bu Ya. Lin. wabarakatuh. Waalaikumsalam.